pada Bima kali ini kita akan berkenalan dengan profil dari keluarga dengan nama lengkap Bapak Paulus Yosef Karu, biasa dipanggil Bapak Paulus, lahir di Jakarta 2 Desember 71, berulang tahun berarti ya Pak, dari lingkungan Kalibata, Cipedak, Santo Yusuf, bersama Ibu Christina Rina Rahayu, sudah dikaruniai 2 orang anak, Michael dan Maria. Pak Paulus berprofesi sebagai advokat, namun juga aktif di gereja sebagai anggota tim SKP Paroki Jagakarsa. Memiliki moto hidup, nikmati hidup dalam Tuhan selagi masih sanggup. Ayat kitab suci yang menginspirasi Pak Paulus dan keluarga, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu moto hidupnya. Kita bisa lanjutkan dengan perbincangan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Kris. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Bu Evi. Baik Pak Paulus, Ibu Christina. Untuk memulai bincang iman keluarga atau disingkat BIMAK yang edisi keempat kali ini, perkenankanlah kami menanyakan kepada Pak Paulus dan Ibu, sejak kapan Bapak dan Ibu dibaptis atau mengenal Kristus sendiri-sendiri? Silakan Pak Paulus dulu, kemudian Bu Christina. Terima kasih Pak Kris. Kalau saya sendiri dibaptis dari lahir Pak. Dari bayi saya dibaptis di Paroki Blok B. Ya. Gitu. Kalau saya juga dari lahir, saya dibaptis di gereja Pasar Minggu, di Paroki Pasar Minggu, gereja Keluarga Kudus. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan sama ya, baptis bayi sejak lahir, jadi mengenal Kristus ya sejak bayi. Baik. Kemudian sudah berapa lama Bapak dan Ibu menikah, dan apakah langsung menikah secara Katolik? Mungkin ya karena dua-duanya itu baptis bayi, saya rasa memang langsung secara menikahnya secara Katolik ya, tidak ada kecuali kalau yang satu berbeda agama mungkin melalui proses ya, tidak langsung secara Katolik. Yang satu belajar atau mungkin yang ada keluarga yang tidak setuju harus melalui umpamanya yang KUA dulu kan ada begitu kan, KUA dulu kemudian setelah berapa lama untuk mensiasati ya. Baik, kalau begitu memang secara Katolik. Tolong dijelaskan Pak Paulus. Ya, kami menikah baru 16 tahun Pak, masih remaja Pak. Masih remaja kami menikah. Ya, kami menikah di tanggal 4 Desember 2004. Jadi baru tanggal 4 kemarin kami merayakan ulang tahun perkawinan. Selamat ulang tahun perkawinan Pak. Selamat ulang tahun juga. Semoga selalu bahagia. Ini menikah memang ya karena kami sama-sama Katolik, dan memang dari awal saya pribadi mencari pasangan yang harus seiman dengan saya. Itu harga mati untuk saya. Kalau ya yang tadi disampaikan dengan suami saya, memang kita menikah sudah 16 tahun, tetapi walaupun kita dibaptis dari kecil secara Katolik, perjalanan kita dalam menikah itu juga ada sisi up and down ya gitu. Dalam artian kita seiman pun, tapi ada juga hal-hal yang di luar perkiraan kita. Kan biasanya kalau orang yang menikah agamanya sama itu biasanya orang berpikir udah nih perjalanannya akan gampang ya, tapi tidak seperti orang pikirkan. Jalan kita itu diawali dengan beberapa masalah-masalah ya
masalah keluarga yang mungkin dari sisi keluarga yang ada yang tidak setuju atau ada yang setuju seperti itu. Baik, cukup menarik ya perjalanan pernikahan ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Bu Evi, Iya, silakan. tadi udah sama Katolik, berarti dari misalnya dari masih pas remaja atau pas OMK atau dulu kita namanya ini pas OMK lah gitu, itu memang dulu apa? Mudika. Ya, Mudika, dulu kita sebutnya Mudika ya. Itu memang mengidealkan untuk menikah secara Katolik gitu ya Pak dan Ibu. Bisa cerita nggak sedikit pertemuannya atau suka dukanya lah ketika masa-masa itu perkenalan dan akhirnya nggak memutuskan pernikahan harus secara Katolik gitu. Silakan Bapak atau Ibu. Seru sih kalau cerita itu. Saya sebetulnya saya bukan aktivis dulunya. Saya dulunya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar pendidikan. Tapi ada satu titik di mana saya diingatkan oleh Tuhan untuk menepati janji saya. Maka mulai saat itu saya berbalik menjadi aktif di gereja. Kemudian di waktu itu tahun 2000 saya mengurus pernikahan kakak saya. Kebetulan saya harus mencari paduan suara. Kemudian pada saat kita ada kor yang untuk tampil pada pernikahan kakak saya, ada salah satunya adalah istri saya ini. Dan pada saat itu saya ada yang menyampaikan kepada saya, Mas, ada yang mau kenalan, dia bilang gitu. Akhirnya saya kenalan, tapi lucu. Pada saat dia mau saya julurkan tangan, dia bilang, yang ini sudah kenal, dia bilang begitu. Gitu. Dia bilang gitu. Sudah, akhirnya waktu berjalan, ya saya sibuk dengan kegiatan saya, begitu juga istri saya, dan akhirnya kami dipertemukan pada saat itu adalah kejadian bom Santa Ana. Yang ada bom itu ya? Ya. Pada saat itu saya sudah aktif di Komisi Keluarga KAJ. Pada saat itu malam itu saya ditelepon, di SMS oleh dari KOMKK menyatakan bahwa butuh darah yang cukup banyak dalam berbagai tipe O, A, dan AB. Waktu itu saya juga sudah sering untuk donor darah, dan kebetulan saya juga sering melihat curi pandang pada istri saya. Waktu itu ada Rina ya. Jadi saya melihat, oh ya dia waktu itu pendonor juga gitu kan. Padahal waktu itu saya tahu kami berdua baru sama-sama donor. Tapi karena saya berpikir mungkin ini adalah bisa saya lebih dekat, akhirnya saya telepon dia. Kebetulan saya telepon dan dia langsung menyanggupi, oke, kita donor sama-sama dan kita akan cari teman-teman Mudika yang siap untuk mendonor. Kita berkumpul di Pasturan dan waktu itu kondisinya cukup rawan karena akan terjadi dekret presiden zaman Gus Dur. Jadi dalam perjalanan itu tentara dan Jakarta gelap total, hanya penuh tentara di jalanan. Kami dipinjamkan kendaraan oleh Hari. Dulu Bapak Hari ini ketua Dewan Paroki dan kebetulan beliau juga tentara. Ya, kemudian setelah dipinjamkan kita perjalanan, tapi saya tahu bahwa istri saya ini dulu masih punya teman baik. Jadi saya masih jaga jarak. Saya tidak mau mengganggu itu. Makanya cuma curi pandang ya Pak? Iya, kebetulan curi hati. Ya, saya ini dulu sangat aktif, dia sebagai lektris, kemudian sebagai pemasmur juga. Jadi saya sering curi-curi pandang kalau bisa semangat, karena saya berharap bisa melihat dia dari jarak jauh.
Setelah So sweet. berjalannya waktu, akhirnya dalam kita ke PMI, waktu itu kita mengumpulkan darahnya di PMI di Kramat. Dalam perjalanan dia maunya duduk di depan bersama saya, ya sudah, saya bersama dia, kita berjalan bersama-sama dengan mudika yang lain, satu mobil, kita jalan ke Kramat. Dan di sana akhirnya kita selesai sekitar jam 2:30 pagi, selesai donor untuk Bom Santana itu, korban Bom Santana. Pada saat perjalanan pulang kita berkumpul kembali di Pasturan. Karena waktu itu tiba di Pasturan kurang lebih pukul 4, jadi ya kita masih mudika waktu, jadi masih happy, nggak perlu ini ya, kita masih nongkrong lagi di sana sambil cerita-cerita. Nah, kebetulan disitulah saya mengenal lebih dekat, karena waktu itu kita menyiapkan konsumsi juga kan, jadi kita harus beli makanan, di minuman. Nah, saya naik motor berdua. Di situ saya ya, saya cari-cari tahu, dan ternyata dia sedang tidak punya hubungan, alias lagi single. Wah, saya bilang ini jalan Tuhan. Akhirnya Kesempatan curi hati ya. pada saat itu saya mendekati dia, dan kemudian tetapi kita belum jadian, hanya lebih intens berhubungan. Kemudian di suatu hari pas almarhum Bapak Damu meninggal, saya akhirnya kita menyatakan bahwa saya dan Rina, panggilan istri saya, akan mengikat janji sebagai seorang pacaran, tapi dengan satu janji, bahwa saya mau pacaran bukan untuk hanya pacaran, tapi saya ingin menikah. Dan ternyata gayung bersambut. Dia bilang, iya, saya juga tidak mau pacaran lama, saya mau menikah. Singkat kata, akhirnya 3 hari kemudian saya main ke rumah istri saya, ketemu dengan almarhum ibu dari istri saya. Kemudian ditanya, dikenalkanlah, ini pacar saya. Terus kemudian ibu almarhum nanya, jadinya mau bagaimana? Saya bilang, langsung saya minta sama ibu mertua saya mau nikah, Bu, dengan anak ibu. Terus almarhum dia tanya, kamu pacaran sudah berapa lama? Baru, saya bilang, saya baru 3 hari pacaran. Ibu mertua kaget, 3 hari udah mau nikah? Dia bilang, iya. Saya bilang, karena saya merasa saya suka dan sayang dengan, bukan benar-benar waktu itu niat saya memang bukan untuk sekedar having fun, tapi memang saya mau mencari pendamping hidup. Dan saya rasa dari pertama kali melihat istri saya ini, dia belahan jiwa saya. Jadi saya langsung menyampaikan itu di 3 hari kepada ibu mertua, dan ibu mertua bilang, nanti ya, nanti. Kebetulan bapak mertua saya, Pak Agus, itu kerjanya waktu itu masih di IPTN Bandung, jadi setiap hari Jumat malam baru pulang. Waktu itu saya ingat, waktu itu saya ngomong sama almarhum ibu itu hari Rabu untuk minta menikah dengan istri saya. Dia bilang, nanti tunggu bapak pulang. Begitu hari Jumat pulang, saya datang bertemu dengan bapak mertua, dan kembali niat saya sampaikan, saya ingin menikahi Christina Rahayu. Dan ditanya lagi, sudah lama berapa pacaran? Saya bilang, ya baru 4 hari berarti ya sejak itu. Dan ya itu, tapi tidak berjalan mulus. Di dalam perjalanan kami hingga menikah tuh tidak berjalan mulus, karena sempat ada pertentangan, di mana waktu itu ada dari keluarga saya yang kurang berkenan, lihat terlalu cepat mungkin ya, sampai mempunyai hal-hal yang negatif. Tapi kami meyakinkan dan mempunyai niat baik. Kami menyampaikan bahwa kami berdua adalah memiliki niat baik, tidak ada hal-hal lain, dan
hanya kita. Dan puji Tuhan, waktu itu walaupun berat di awal, terutama untuk istri saya, tapi dengan niat kuat untuk membangun rumah tangga yang baik, didasari itu dan kami saling percaya dan saling menyayangi, akhirnya kami bisa melewati dan akhirnya kami menikah di 4 Desember. Singkat cerita, kalau ceritain panjang nggak habis nanti 2 hari 2 malam ya. Panjang sekali. Lika-likunya ya Pak ya. Nah, Ya, perjalanannya panjang dari Mudika, tapi akhirnya dari pertemuan pertama berlanjut gitu ya Pak. Akhirnya sampai memutuskan, akhirnya mencuri pandang sampai mencuri hati. Nah, setelah akhirnya memutuskan untuk menikah di dalam menerima sakramen pernikahan, dan sekarang sudah berjalan 16 tahun, pasti juga banyak tantangan, suka pasti iya, dukanya juga ada. Nah, bisa cerita sharing juga Pak, kira-kira tantangan-tantangan atau kesulitan bagaimana menghadapinya, atau ada tips dan trik sudah menjalani selama 16 tahun ini, bisa di-sharing Pak atau Ibu? Bapaknya juga. Namanya lebih berpengalaman kalau bicara ya. Ya, karena dari sisi hukum dia lebih banyak pengalaman. Jadi saya kadang kalau saya ada yang kurang dari saya, dia yang memperbaiki. Oh harusnya kamu begini-begini. Oh iya baik gitu. Jadi sebagai istri ini lebih banyak mendengar. Kalau mungkin dia kadang suka nadanya keras, saya lebih lembut gitu. Atau kebalikannya, saya keras, dia lembut gitu. Jadi saat kita dalam situasi yang mungkin kita jarang sekali bertengkar hebat gitu, jarang, hampir bisa dihitung dengan jari gitu ya. Mungkin selama 16 tahun ini bisa 1-2 lah yang memang besar banget itu, tapi itu bisa di-handle. Karena kita kembali lagi, kita selalu melihat ke masa-masa kita pacaran, lalu perjuangan kita bisa sampai menikah, niat kita waktu menikah itu apa gitu. Jadi semuanya selalu kalau kita bertengkar hebat atau bertengkar yang sepertinya wah ini nggak bisa nih gini-gini, kita kembali lagi waktu itu kita menikah untuk apa gitu. Jadinya saya selalu belajar dengan dia, karena kebetulan kita berbeda umurnya agak jauh 8 tahun. Jadi kadang walaupun saya seorang guru, jadi saya bukan seperti menggurui dia gitu. Jadi kadang saya juga jadi belajar ke dia gitu. Lebih seperti itu. Itu ya. Udah tips, tapi Bu, berarti kan saling mengalah, saling itu udah tips juga kan. Ketika yang satu lagi keras, oh yang satu mungkin mengalah gitu tadi Ibu bilang ya. Kalau dari saya, 16 tahun itu memang tidak mudah, apalagi dari awal pernikahan kami memiliki tantangan. Kalau untuk saya, untuk sebagai niat awal kita adalah membangun keluarga yang baik, dengan niat yang baik di dalam nama Tuhan. Jadi segala sesuatu kami selalu melandasi itu dengan landasan iman. Bukannya saya seorang religius, sebab kalau memang mau cari yang bukan seiman mungkin bisa, tapi saya memang tidak banyak pengalaman saya untuk pacaran, tapi saya selalu melihat bahwa banyak kasih Tuhan yang saya terima, karena saya beberapa kali ya mujizat yang boleh saya katakan saya terima dari Tuhan. Makanya sejak saat Tuhan mengingatkan saya untuk menepati janji apa yang menjadi janji saya mulai saat itulah saya benar-benar berusaha semaksimal mungkin kembali kepada janji saya kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga saya bilang tidak seindah seperti yang orang katakan, tapi sangat nikmat untuk kita nikmati. Kalau kita hanya menuntut, maka semua akan hilang. Tapi kalau kita saling mengisi, sangat indah dan nikmat. Saya bersama istri saya mulai dari nol sama sekali. Ini berdua sangat mulai membangun dari titik nadir yang saya punya. Karena
Ya, memang benar-benar kami mulai dari nol dan tidak punya apa-apa. Kami bekerja satu sama lain, saling membangun, saling percaya, saling menyayangi, dan kembali setiap kali ada masalah kami selalu kembali. Niat kami adalah membangun satu rumah tangga di dalam nama Yesus. Maka kami begitu sehebat apapun masalahnya, terutama masalah ekonomi. Masalah ekonomi memang kalau saya lihat dan pengalaman saya juga itu sangat kritikal untuk sebuah rumah tangga, di mana ekonomi dibilang zaman sekarang yang penting sayang, ya, sayang tanpa persiapan itu nonsens, omong kosong. Iya. Semua harus perlu persiapan, semua perlu perhitungan, sebesar langkah apapun harus dengan perhitungan, karena apapun yang kita perhitungkan belum tentu mencapai apa yang seperti kita harapkan. Semua perlu dimodifikasi. Itu yang kami lakukan setiap kali. Begitu kami mau mencapai ini, benturan. Ya, contoh kami waktu itu mau menikah, dipertanyakan kenapa begitu cepat. Kan dipertanyakan apakah pasangan saya sudah hamil terlebih Ya, dahulu. apa ada hal-hal yang mendesak makanya harus buru-buru gitu mungkin ya? Tapi kami menjawab dan mohon dari doa dari Tuhan. Kami berharap, saya berdoa secara khusus pada Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang terbaik. Bahwa kami membangun rumah tangga ini bukan atas dasar nafsu, bukan atas dasar hanya ingin senang-senang, tapi kami ingin membangun gereja kecil. Dan Tuhan tunjukkan jalan. Kami tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Hampir 3 tahun ya. Kita tidak sudah menikah, tapi 3 tahun kami tidak memiliki. Belum memiliki ya. Ya. Begitu selalu saya berdoa kalau memang Tuhan nyatakan sudah siap, saya memiliki anak, kami siap. Saya selalu berpasrah kepada Tuhan. Dan ternyata di tahun ketiga pernikahan kami mendapatkan putra pertama kami, yaitu Michael. Michael, mana Michael? Michael? Ini dia. Ini sudah SMP berarti ya? Ya, SMP ya. sudah lama. Ya. Dan mendapatkannya pun sungguh sangat perjuangan. Dan ceritanya sangat panjang kalau diceritakan, karena ya ada satu dan lain hal yang untuk saya ajaib, tapi kembali lagi karya Tuhan selalu menyertai kami, sehingga segala sesuatu yang kami rasakan sangat berat, tapi dapat berjalan, dapat mendapatkan jalan keluar dengan sangat ajaib. Dan itu yang benar-benar kami rasakan, termasuk anak kami ini yang sempat hampir kehilangan putra pertama kami di saat dokter memberikan overdosis di umur 3 hari. Jadi matanya anak saya sudah sampai kebusan. Dan kembali lagi kami diuji oleh Tuhan. Dan saya hanya waktu itu di rumah sakit itu, waktu anak saya masuk di ICU, karena matanya sudah putih semuanya, saya hanya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau menghendaki untuk diambil, aku pasrahkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, maka selamatkan dia. Dia mulai dicari infus itu mulai dari tangan, tidak bisa, kaki, akhirnya sempat sampai akhirnya mau diputuskan diinfus melalui kepala. Tetapi ya, puji Tuhan, waktu selesai saya berdoa dan saya kembali lagi ke ruang ICU itu, suster itu dan dokter mengatakan sementara ini sudah bisa infus dari kaki, tetapi tunggu 1 kali 24 jam apakah ini bisa diserap atau tidak. Saya diminta untuk berpasrah dan akhirnya saya pasrah. Dan itulah gejolak seperti itu yang membuat kami juga semakin menguatkan satu sama lain, dan kami semua itu ya hanya Tuhan. Saya bukannya so religius, tapi saya sangat yakin
karya Tuhan di dalam kehidupan kami berdua sangat besar. Dan makanya kami berdua selalu berpasrah pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam hidup kami, apapun itu, mau dalam ekonomi, mau dalam hubungan kami berdua, ataupun hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Karena kehidupan apa yang kami jalani juga tidak semua orang melihat bahwa oh, orang ini suka, enggak juga. Banyak juga orang-orang yang merasa, oh, kok Pak Paulus kayak gini, waktu Rina kayak gini, banyak lah omongan. Kami hanya bilang, ya kami hanya melayani dengan tulus, diterima syukur, enggak, ya puji Tuhan. Selalu begitu. Saya hanya selalu menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan di tahun setelah 2007 anak saya yang pertama lahir, Tuhan kasih rezeki lagi langsung. 9 bulan kemudian istri saya hamil. Jadi anak kedua kami lahir di tahun 2008. Namanya Maria. Mana Maria? Oh, nah ini dia. Halo Maria. Halo Maria. Ini anak kami yang kedua, jadi sekarang kelas 6 SD. Karena waktu itu dia harusnya bisa, sekarang udah 1 SMP, karena waktu itu kita masukin pondok Ciboncel, suster bilang, karena dia lahir di bulan Oktober, suster bilang lebih baik biar anak ini puas dulu, biar berkembang, lebih berkembang lagi. Ya udah, jadi kita ikutin saran suster untuk dia tetap masuk dari TK kecil. Begitu, dan ya gitulah, setapak demi setapak kami jatuh, tapi kami hanya berpegang pada Tuhan. Dan bersyukur kembali bahwa istri saya menerima saya apa adanya betul-betul. Saya dari nol kecil. Tapi saya tetap, apapun itu tak tergoyahkan oleh apapun. Saya sangat berterima kasih kepada istri saya. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan istri saya kepada saya atas permintaan dan doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Itu aja. Jadi sebenarnya untuk membalas kebaikan, mungkin kita sering lihat aktif di gereja itu salah satunya untuk kita masih diberikan kebahagiaan, sukacita. Kenapa sih kita kalau untuk melakukan hal-hal yang membuat Tuhan bahagia atau membuat Tuhan merasa bahwa ya, sebagai bentuk terima kasih saja bahwa kita masih sehat loh, kita masih diberikan kekuatan dengan sekarang. Apa salahnya sih kalau kita membantu, misalnya gereja membutuhkan apa, kita siap gitu. Kalaupun kita mau membantu di SKK ataupun kita mau membantu dimanapun, kita selalu siap gitu. Karena kita merasa bahwa Tuhan begitu baik kepada kita gitu. Jadi mungkin kalau ada orang yang lihat ini kok orang ini di sini ada sih, terus di sini lagi ada. Jadi itu juga bukan kemauan, istilahnya kita secara otomatis tuh ada yang mengarahkan kita ke situ gitu. Jadi bukan secara pribadi kita, kita kesini yuk, kita mau ikut ini yuk, enggak. Tapi secara pribadi ada yang mengarahkan kita gitu untuk bagaimana kalau kita membantu di sini gitu. Jadi itu sebagian dari pelayanan kami sebagai suatu rasa syukur kami kepada Tuhan. Jadi akan tetap kami lakukan sampai mungkin ya Tuhan memanggil, gitu aja. Benar-benar mengandalkan Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang bekerja gitu ya. Ya Ibu ya. Baik, kalau begitu cukup seru ya, pengalaman-pengalaman bisa saling menguatkan, dan juga mungkin untuk keluarga-keluarga yang lain bisa belajar dari bagaimana keluarga Bapak Paulus menyelesaikan masalah kesulitan. Baik, berikutnya ada pertanyaan mengenai, kami tahu Bapak Paulus dan Ibu Christina dulu cukup aktif ya sebagai ketua seksi kerasulan keluarga, walaupun sekarang sudah tidak lagi di seksi kerasulan keluarga, tapi kami yakin bahwa concern, keprihatinan terhadap eksistensi keluarga-keluarga Katolik, terutama di paroki kita, tetap ada pada keluarga Bapak Paulus ya. Nah, sebagai yang telah berpengalaman dalam seksi kerasulan keluarga, dan kalau tidak salah juga makin lama, makin tahun, makin kemari, itu keluarga-keluarga Katolik di Kuskupan Agung Jakarta
tidak satu agama, tidak satu iman. Pernah saya mendengar beberapa tahun yang lalu itu dari perkawinan Katolik itu yang satu iman itu mungkin hanya 40%, sedangkan pernah pada suatu tahun berapa begitu 60%-nya itu yang beda iman atau beda gereja atau beda agama. Itu yang menjadi perhatian. Bagaimana Pak Paulus yang masih concern terhadap keluarga-keluarga Katolik, terutama di paroki kita, itu bagaimana keprihatinan Bapak dan harapan serta saran-saran dari Pak Paulus. Silakan. Terima kasih Pak Kris. Sebetulnya saya mau sedikit ralat Pak. Kebetulan saya walaupun sudah tidak menjabat sebagai ketua SKK, tapi saya masih diminta dan diperkenankan masih membantu di SKK paroki juga. Saya tetapi hanya memang memegang di divisi untuk konsultan untuk konsuler ya, dan kami juga masih sebagai tim pengajar atau pemberi materi MRT. Oh ya. Ya, terima kasih. Kembali ke pertanyaan yang Pak Kris sampaikan. Memang Pak, saya sudah mulai aktif di Rasulah Keluarga itu tahun 2 tahun ya, hampir tahun 2099 ke 2000. Dulu ketua kom kakaknya masih Rohno Ibnu Fajar, kemudian berganti dengan Romo Ignas, terus saya masih di kom KKKJ waktu itu saya megang sebagai konsultan hukumnya waktu itu. Kemudian begitu periode Romo Erwin, saya di sana karena Romo Erwin memiliki metode yang berbeda dengan Romo Fajar dan Romo Ignas. Kemudian saya sudah tidak lagi di kom KKKJ, saya lebih fokus di di seksi kerasulan keluarga. Saya membantu dari mulai zamannya Pak Edi Hari jadi ketua SKK, kemudian akhirnya setelah Pak Edi selesai masa jabatannya, masa baktinya, kemudian saya. Nah, jujur selama saya dari Kom KK sampai selama saya di seksi kerasulan keluarga atau di komisi keluarga itu, perkawinan campur itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan tingkat perceraiannya juga sangat tinggi ya di pengadilan negeri, itu tingkat perceraian sangat tinggi. Bahkan 90% kasus yang ada di pengadilan tuh perceraian. Jadi sangat memprihatinkan. Bahkan dulu waktu kami menjabat waktu masa bakti kami sebagai ketua SKK, pernah waktu itu seperti yang tadi Pak Kris sampaikan, lebih dari 60% itu justru yang pasangan campur. Kami juga waktu itu sempat sampai waktu itu Romo Hardo juga sempat jadi suatu perhatian khusus kenapa bisa sampai seperti itu. Memang jumlah kalau kita lihat populasi warga Katolik dengan non-Katolik memang lebih besar. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita menggerakkan kaum muda untuk dekat. Saya waktu itu juga banyak memberikan masukan dan mencoba untuk melakukan suatu gerakan-gerakan untuk mencegah adanya perkawinan campur ini, karena kami sendiri merasakan bahwa kami yang menikah yang dibaptis dari kecil, menikah secara Katolik, mendapatkan sakramen, perjalanan sebuah perkawinan untuk menjalankan satu komitmen butuh effort yang lebih, apalagi untuk teman-teman yang berbeda keyakinan, apalagi berbeda agama ya, itu sangat, saya yakin itu sangat lebih berat untuk mereka. Dan dari tahun ke tahun kita coba, karena
pemikiran kami berdua dan pemikiran waktu itu tim SKK kami mengatakan bahwa kami butuh satu kegiatan yang merangkul muda. Dulu kalau zaman kami Mudika sangat aktif dan tidak mengenal level, mulai dari level lingkungan sampai level paroki, kita saling bergandengan tangan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi akhirnya kita bisa saling mengenal. Dan terlebih juga dorongan dari orang tua yang banyak harus juga memberikan masukan kepada anak-anaknya dan memberikan contoh, itu yang paling utama. Jangan hanya sekedar menyampaikan, ayo kamu aktif, tapi orang tuanya ngendor, tidur di rumah. Akhirnya anak juga hanya melihat kan, oh bapakku itu di rumah gitu kan. Karena pernikahan beda agama itu sekarang pun lebih sulit ya Pak, karena untuk di catatan sipil berbeda, KTP berbeda agama itu tidak bisa dicatatkan. Jadi itu sebuah tantangan lagi kan, sebuah tantangan yang besar lagi. Ada lagi orang yang banyak juga yang saya lihat dan beberapa kasus yang menikah, jadi niat mereka menikah sudah bergeser. Kalau dulu kami menikah ingin membangun sebuah keluarga yang dengan rasa sayang kita kepada Tuhan. Tapi sekarang menikah hanya sebuah bentuk pertanggungjawaban. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak yang mereka berpikir, saya sudah berpacaran sekian tahun, saya sudah mengenal keluarga dari pasangan saya, laki-laki, sehingga kalau kami tidak meneruskan hingga jenjang pernikahan, nanti apa kata orang? Banyak yang akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya mereka menikah sebagai sebuah pertanggungjawaban, ya udah, karena kami sudah pacaran lama dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam mereka menjalani hidup berpacaran itu. Tapi akhirnya begitu mereka selesai menikah, akhirnya mereka bilang, aku sudah tidak ada rasa. Bahkan saya pernah menangani kasus, mereka baru menikah secara Katolik, menerima sakramen Katolik, itu baru 3 hari. Dan istrinya datang ke kami, ke rumah kami, dan minta untuk dibantu untuk bercerai. Saya hanya balikan, niat kamu di awal apa? Jawabannya lucu, saya sudah tidak ada rasa lagi dengan saya. Dia bilang, kamu balik aja dulu, berpikirlah dulu. Dan saya, ya itu saya juga tidak mau kasus seperti itu. Saya hanya kembalikan selalu dan saya coba sampaikan kepada Romo, dan biarlah kalau yang seperti ini itu Romo yang handle, karena untuk saya niat mereka tuh udah bergeser, tidak seperti mungkin zaman saya atau dari saya pribadi ya. Dan atau tidak untuk sebuah pernikahan banyak juga yang nikah akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban karena saya sudah terlebih dahulu kelewatan. Dan itu banyak sekali. Dan ada juga sekarang perkawinan yang hanya untuk sekedar status. Dan itu sih tangkap beberapa kali kasus, mereka ternyata menikah hanya sebagai status bahwa untuk di hadapan keluarganya, bahwa saya sudah menikah. Tetapi keluarganya tidak tahu bahwa si suaminya ini adalah seorang pasangan yang suka sejenis. Itu ada beberapa yang saya juga kaget karena waktu itu mereka datang di katedral kemudian bertemu dengan saya dan mereka menyampaikan itu, dan itulah sangat prihatin sekali saya dengan situasi ini. Sebetulnya adalah membangun niat untuk menikah bukanlah suatu pertanggungjawaban atau untuk status, dan perlu dibuat jembatan dari gereja
ataupun dari seksi-seksi terkait termasuk seksi kerasulan keluarga, di mana muda-mudi ini bukanlah sebuah objek untuk sebagai objek untuk dibuat eksperimen. Oh, kita buat acara ini supaya mereka aktif ini, tapi mereka lebih dirangkul. Kalau untuk saya merasa perlu dirangkul, diberikan suatu wadah untuk mereka bisa saling berinteraksi, dan bukanlah memperlihatkan bahwa orang-orang tua ini adalah momok untuk mereka, tapi adalah kawan atau sahabat bagi mereka. Perlu juga dikasih fasilitas di DP itu ada leadership. Itu dulu belum ada Gloriux. Gloriux itu justru diberikan tempat untuk mudika berkumpul di situ setiap malam minggu, Jumat malam dan malam minggu itu Bruder menyediakan alat-alat musik, bahkan dulu disediakan dijual bir juga anak-anak mudika waktu itu mudika sekali yang ngumpul dan bisa. Dan pada saat itu saya melihat hingga saat ini banyak mudika-mudika di kala saya itu akhirnya mereka menikah dan bertemu dengan pasangannya di dalam kegiatan itu. Itu mungkin Pak. Kalau dilihat dari sisi mudika yang sekarang, jadi mereka hanya sekedar euforia sesaat gitu. Jadi kegiatan itu kalau sudah selesai ya sudah gitu, tapi nggak ada kelanjutannya. Kalau mungkin beda dengan waktu kita dulu mudika, begitu kita selesai melakukan aktivitas atau kegiatan, itu kita masih ada kelanjutannya, ada continuing. Dari kemarin tuh apa ya yang kita dapat, lalu kita lanjut. Nah, kita pupuk terus, akhirnya mudika-mudika itu satu sama yang lain tuh saling kenal, saling dekat gitu, dan juga kita saling akrab gitu. Dan kebetulan mungkin juga orang tua memberikan support, itu sih salah satunya. Karena kalau dari orang tua tidak memberikan contoh dan support, ya otomatis anaknya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau yang saya lihat untuk mudika sekarang itu lebih kepada ya sesaat aja, setelah acara ini selesai udah done gitu. Jadi nggak ada kelanjutannya. Besok ada acara, justru ada acara yang baru lagi, yang notabene tidak berkelanjutan dari acara yang sebelumnya. Jadi nggak connected gitu loh satu dengan yang lain, dan akhirnya inti dari kegiatan itu tuh hilang maknanya gitu. Jadi hanya sekedar kumpul-kumpul yuk melakukan kesenangan atau keriaan, setelah itu sudah gitu. Padahal dari situ itu banyak yang bisa kita gali untuk dijadikan mungkin suatu kegiatan kedepannya yang lebih lagi, supaya mereka para mudika ini lebih banyak lebih dekat atau lebih kenal satu dengan yang lain, seperti itu. Bukan cuma satu event aja gitu ya, tapi ada satu kegiatan yang berlangsung terus, yang jadi menimbulkan ada saling kenal, saling menjadi satu keluarga, begitu ya Bu ya. Jadi ya, itu jadi tanggung jawab semua memang. Kalau selesai udah gitu, terus besok ada kegiatan baru lagi, yang kegiatan kemarin tuh lupa gitu, bukan begitu. Jadi kegiatan yang kemarin itu jadi cikal bakal untuk kegiatan yang selanjutnya. Jadi ada rasa kangen gitu, ingin ketemu dalam arti lain, dalam arti kita ingin membangun kebersamaan loh gitu. Tapi ada rasa kangen. Kalau dulu saya mudika itu seperti itu, ada rasa kangen gitu. Kita tuh kalau nggak ketemu tuh seminggu itu kayaknya nggak kumpul tuh kayaknya nggak seru. Jadi kita selalu ya ada grup itu, kita telepon satu sama lain, yuk kita jemput, kita ngumpul di sini rame-rame. Itu bisa kita setiap malam minggu itu pasti kumpul gitu. Dan tapi bukan hanya ngobrol yang nggak jelas gitu ya, ngobrol yang tidak tentu, tapi kita punya konsep. Kita mau ada acara apa nih ya? Oh, kita mau ada acara misalnya pesparawi, atau misalnya ada acara olahraga seperti itu. Kita menggali potensi mudika-mudika yang mereka pasti seneng kalau ikut gitu. Jadi kita tuh kumpul tapi kita ada maksudnya gitu loh, bukan hanya sekedar kumpul aja seperti itu. Baik, terima kasih. Memang kasus-kasus yang baru saja dipaparkan oleh Pak Paulus dan Bu Kristina memang cukup memprihatinkan. Mudah-mudahan dengan harapan Pak Paulus tadi bahwa keluarga-keluarga atau orang tua memberikan teladan, contoh, itu bisa diikuti oleh putra-putrinya, dan juga dari pihak putra-putri, apalagi sekarang mereka
dikenal sebagai generasi milenial ya. Setiap generasi memang mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan berbeda, tapi mudah-mudahan sebagai orang Katolik, mudah-mudahan ajaran gereja tetap mereka pegang, dan iman mereka juga tetap mereka pegang teguh ya, sehingga perubahan aktif dapat kita capai, terutama untuk eksistensi keluarga-keluarga Katolik ya, di Indonesia pada umumnya. Baik, sebetulnya jawaban tadi, yang pertanyaan kelima itu sudah dijawab. Untuk pertanyaan yang terakhir itu sudah dijawab, karena tadi sudah menyinggung mengenai usaha gereja, bagaimana usaha gereja supaya perkawinan Katolik yang seiman itu bisa semakin banyak jumlahnya. Tapi mungkin secara khusus mungkin harapan Pak Paulus dan Bu Christina itu terhadap gereja, harapan terhadap gereja, bagaimana usaha gereja yang real agar perkawinan beda agama, beda iman, beda gereja dan sebagainya itu bisa diatasi. Mungkin cukup singkat jawaban. Tolong Pak Paulus. Bagi saya berharap justru birokrasi di dalam kehidupan di gereja itu tidak mengkotak-kotakan dari semuanya itu terbuka, karena memang gereja kan memang terbuka untuk umum, hingga mungkin dengan keterbatasan yang gereja miliki, gereja juga akhirnya memberikan kepada seksi-seksi. Nah, seksi-seksi inilah yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan untuk merangkul semuanya. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan upaya yang masif untuk menurunkan tingkat perkawinan campur. Kalau akhirnya para seksi atau para yang pengurus-pengurus lain merasa bahwa kami lebih, ya, kami merasa lebih, jadi mereka harus yang datang kepada kami, bukan kita yang diminta, kebetulan dikasih tanggung jawab, diberikan kesempatan untuk berbakti melayani gereja, itu justru tidak turun ke bawah, tidak turun untuk melayani, justru hanya menunggu. Saya rasa berat untuk gereja, karena para pastor yang sudah memberikan kewenangan kepada para pengurus, saya berharap lebih mau benar-benar ya melayani, bukannya suatu hanya untuk kebanggaan, saya menjadi pengurus seksi ini loh, saya terlibat di seksi ini loh, tapi hanya sebagai nama, tetapi tidak menyentuh. Alangkah baiknya sekalipun, makanya kenapa saya walaupun sudah tidak menjadi ketua sekalipun, saya tetap, dan selama masih dibutuhkan oleh seksi kerasulan keluarga, saya juga sudah bilang dengan Mas Damar, kebetulan ketuanya sekarang, kalau memang masih dibutuhkan, saya siap. Kapanpun dibutuhkan, saya siap. Dan saya sangat mengajak untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lain juga, untuk paling tidak mengulurkan tangan untuk merangkul, membentengi gereja kita dari invasi-invasi, bukan invasi aja, tapi sekarang memang krisis dari kepercayaan dari kaum muda. Itu sudah sangat besar. Janganlah jurang itu semakin lebar. Justru perbedaan itu yang lebih merekatkan kita, karena dengan melihat adanya perbedaan, kita justru harus lebih merekatkan kepada yang ini. Baik, mungkin rasa sudah cukup ya bincang-bincang iman keluarga kali ini bersama dengan Bapak Paulus dan Ibu Christina. Semoga apa yang dikemukakan, apa yang menjadi harapan atau usulan untuk solusi-solusi agar perkawinan Katolik di Indonesia, keluarga-keluarga Katolik Indonesia semakin memenuhi harapan kita, agar sesuai dengan
kehendak Tuhan semakin dapat tercapai. Ya. Baik, terima kasih Bapak Paulus yang telah berkenan meluangkan waktu, Ibu Christina juga. Semoga apa yang kita bincangkan dapat menjadi pelajaran atau bahan pertimbangan agar keluarga-keluarga Katolik, terutama di paroki kita yang tercinta ini, semakin baik. Baik, terima kasih. Baik, para pastor, bruder, suster, anggota Dewan Paroki dari paroki kita Jagakarsa yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada edisi Bincang Iman Keluarga, edisi kelima yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus, Ibu Christina. Terima kasih Pak Kris. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Terima kasih Pak.